Pernahkah Anda membayangkan sebuah hadiah bisa menjadi awal dari korupsi? Pastinya, semua orang pernah menerima hadiah. Di saat momen-momen tertentu, hadiah menjadi sesuatu hal yang penting untuk menyenangkan orang lain. Di mana gratifikasi ini menjadi awal dari korupsi? Pegawai negeri atau penyelenggara negara terkadang menerima pemberian atau hadiah dari rekanan, teman, kenalan yang terdapat konflik kepentingan, baik pada saat pelayanan, terhadap kepentingan publik, ataupun karena melihat kedudukan atau kewenangan yang melekat pada jabatan. Untuk itulah, diatur peraturan terkait gratifikasi. Aturan terkait gratifikasi diatur dalam pasal 12B besar dan 12C besar, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal gratifikasi berfungsi untuk mencegah pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima gratifikasi yang dianggap suap. Pengaturan ini dibutuhkan untuk menghilangkan munculnya potensi konflik kepentingan akibat penerimaan gratifikasi dan membangun budaya transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Mungkin kita sebagai masyarakat juga belum memahami apa saja unsur-unsur pasal gratifikasi. Lalu, apa sajakah unsur yang terdapat dalam pasal 12B besar dan 12C besar? Adanya penerimaan gratifikasi. Penerima gratifikasi adalah pegawai negeri dan penyelenggara negara. Pegawai negeri yang dimaksud adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian atau aparatur sipil negara. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 KUHP, pemangku jabatan atau amtenar. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau pejabat di pusat maupun di daerah. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Penyelenggara negara yang dimaksud adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Gratifikasi yang dianggap suap. Gratifikasi diperoleh dari pihak yang berhubungan jabatan dengan penerima, dan penerimaan gratifikasi tersebut bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Gratifikasi yang diterima tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima. Bagaimana pembuktian penerimaan gratifikasi di pengadilan? Misalnya, pejabat negara menerima gratifikasi yang nilainya 10 juta rupiah atau lebih. Maka, pembuktian gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Yang berikutnya, pejabat negara menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari 10 juta, maka pembuktian gratifikasi dianggap suap dilakukan oleh penuntut umum. Lalu, apakah ada sanksi untuk penerima gratifikasi? Jawabannya, ya. Menurut pasal 12B besar ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun, atau pidana penjara seumur hidup, dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah, dan paling banyak 1 miliar rupiah. Mungkin semua orang belum sepenuhnya sadar bahwa dari penerimaan gratifikasi bisa berakibat fatal. Yuk tolak gratifikasi ilegal. Berani tolak, hebat. Misi Mbak, Iya Mbak. mau ambil pedesnya desa Maju Mundur. Oh iya. Ini Mbak. Oh iya, sudah benar. Iya. Pak, ada sedikit ucapan terima kasih. Oh, Nggak apa-apa. nggak usah Mbak. Iya, nggak apa-apa. Iya. Oh gitu ya. Iya, Makasih ya. iya, sama-sama, mari. Ya. Nggak usah Mbak. Karena kami ASN dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Oh, sudah sekali lagi. Terima kasih, Pak. Ya, Mari. sama-sama.
Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Tahukah kamu bahwa tidak semua gratifikasi itu dilarang? Gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara terbagi menjadi dua kategori. Gratifikasi yang wajib dilaporkan dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Yuk kita lihat apa saja yang termasuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Pemberian dalam keluarga yaitu kakek atau nenek, bapak, ibu, mertua, suami atau istri, anak, menantu, keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum. Manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian, atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum. Perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis yang berlaku umum. Hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum. Hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan. Penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hadiah langsung atau undian, diskon atau rabat, voucher, poin rewards, atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan. Kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan atau kode etik pegawai atau pejabat yang bersangkutan. Kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima gratifikasi. Karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, hitanan, potong gigi, atau upacara adat atau agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan. Pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, hitanan, potong gigi, atau upacara adat atau agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp1.000.000 setiap pemberi. Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, atau menantu penerima gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan memenuhi kewajaran dan kepatutan. Pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, paling banyak senilai Rp300.000 setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000 dalam 1 tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan. Pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp200.000 setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000 dalam 1 tahun dari pemberi yang sama. Pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum. Pemberian cenderamata atau plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu pegawai negeri atau penyelenggara negara. Nah, jadi sekarang Anda tidak perlu bingung lagi bahwa ada bentuk-bentuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Yuk dukung program pengendalian gratifikasi untuk Indonesia bebas dari korupsi.